record. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan representasi terhadap pemberdayaan ketenagakerjaan penyandang disabilitas pada sentra atensi sosial. Kali ini kita bertiga, ada saya sendiri Ditya Kamila, lalu ada teman saya Ajeng Zahra dan Dania Aulia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan sosok tokoh inspiratif, yaitu Dr. Insinyur Raden Hari Hikmat, MSI, yaitu beliau menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI sejak 21 September 2021 hingga saat ini. Nah, beliau ini menjadi sebuah sosok inspiratif bagi sosok milenial karena memiliki karakter yang selalu semangat, empati sosial yang tinggi, gigih, ambisius, dan positif. Memiliki rasa selalu ingin tahu, dan beliau ini sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, terutama yang seringkali kita lupa, yaitu seorang penyandang disabilitas. Beliau ini juga memiliki kemampuan seni melukis ya teman-teman. Oke, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ajeng. Oke, penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas ini adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Nah, penyandang disabilitas ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada penyandang disabilitas fisik. Itu yang pertama terganggunya fungsi gerak, itu ya contohnya yang pertama itu ada amputasi, dan yang kedua ada lumpuh layu atau kaku, dan yang ketiga ada paraplegi, dan yang keempat ada cerebral palsy atau akibatnya itu stroke, kusta, dan lain-lain. Dan satu lagi ada orang kecil juga. Dan yang kedua itu ada penyandang disabilitas intelektual. Itu dia terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Contohnya itu yang pertama ada Down syndrome, dan yang kedua ada lambat belajar, dan yang ketiga ada disabilitas gerah hitam. Dan yang ketiga ada penyandang disabilitas mental. Itu dia terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Psikologis ini diantaranya itu yang pertama ada skizofrenia, dan yang kedua ada bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian lainnya, dan yang ketiga ada disabilitas perkembangan atau autis dan hiperaktif. Next. Nah, lalu yang keempat ada penyandang disabilitas sensorik, yaitu yang terganggunya salah satu fungsi dan panca indera. Yang pertama itu contohnya ada disabilitas netra, dan yang kedua ada disabilitas rungu, dan yang ketiga ada disabilitas bicara. Nah, dan yang terakhir ada penyandang disabilitas ganda dan multi. Penyandang disabilitas ini yang mempunyai 2 atau lebih dari ragam disabilitas. Itu contohnya yang pertama ada disabilitas rungu wicara, dan yang kedua ada disabilitas netra atau tuli. Boleh dilanjut oleh teman saya, Dania Aulia. Dania ngasih ini. Dania masih ke-mute. Ke-mute. Oh, Oke, ulang. Oke, di sini ada yaitu asistensi rehabilitas sosial. Ini adalah layanan rehabilitas sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan hidup layak, perawatan sosial seperti pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas. Next. Nah, ini
ada beberapa kegiatan ketenaga kerjaan dan keterampilan oleh penyandang disabilitas yang sudah terlatih oleh secara profesional oleh Sentra Layanan Sosial. Teman-teman, ini Nah, ada ini juga ya lanjut. Selanjutnya akan jadi sama Kamila ya. Oke, atensi penyandang disabilitas. Di sini ada sebuah upaya Kementerian Sosial yang memberikan sebuah akomodasi yang layak untuk memudahkan para penyandang disabilitas dalam bekerja maupun kegiatan sehari-harinya. Nah, di sini ada sosok Gading. Sosok Gading ini banyak menginspirasi banyak orang ya, karena sosok Gading ini adalah remaja penyandang disabilitas fisik asal Pekalongan. Putra kedua pasangan Suwono dan Susiati ini bekerja sebagai pedagang makanan dan minuman ringan, mengelilingi kota sepeda dengan kayu roda 3. Atas kegigihannya, Gading mendapat bantuan asistensi rehabilitasi sosial atensi dari Kemensos berupa motor roda 3 yang disesuaikan dengan kondisi fisiknya. Dan kini, penghasilan Gading ini mampu mencapai 1 juta per hari. Nah, ini potret sosok kebersamaan Pak Hari bersama penyandang disabilitas, dan ada Bu Tri Risma hari ini, Menteri Sosial yang sedang uji coba alat bantu untuk penyandang disabilitas. Ini akan dibacakan oleh Dania. Silakan Dania. Nah, dalam penelitian ini kami menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif ini pendekatan yang memahami tentang fenomena yang terjadi atau yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya representasi, perilaku, persepsi, minat, motivasi, dan tindakan. Maka secara deskripsi, penelitian kualitatif berbentuk kata-kata dan disertai bahasa yang mendalam. Penelitian kualitatif ini akan bertujuan untuk mendapat informasi lengkap dari pihak Kementerian Sosial RI terhadap representasi pemberdayaan tenaga kerja penyandang disabilitas. Maka kami mengambil judul penelitian representasi terhadap pemberdayaan tenaga kerja penyandang disabilitas pada Kementerian Sosial RI. Nah, ini adalah dokumentasi waktu kita lagi wawancara langsung bersama Pak Hari Hikmat, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial. Yes. Untuk Ajeng, boleh dibacakan untuk hasil pembahasannya. Ajeng, mic-nya. Oke, teman-teman. Hasil pembahasan dari yang kita bicarakan tadi, penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Lalu, berdasarkan wawancara bersama narasumber, seseorang penyandang disabilitas harus diberikan kesetaraan hak asasinya sama dengan yang lainnya. Bahkan, lebih baik untuk diprioritaskan keadaannya. Dan seseorang penyandang disabilitas sosok istimewa. Lady next. Nah, kesimpulannya itu, atensi adalah upaya program pemerintah Kementerian Sosial di Indonesia untuk memberikan fasilitas dan pelatihan keterampilan sebuah keistimewaan khusus terhadap seseorang penyandang disabilitas, agar dapat menjalani kehidupan layaknya seperti manusia lainnya, seperti bekerja, menghasilkan sebuah produk atau wirausaha, dan akomodasi yang layaknya agar penyandang disabilitas ini dapat menjalankan HAM dan kebebasan fundamentalnya berdasarkan kesetaraannya. Next. Nah, untuk sarannya, ada baiknya pemerintahan memperluas tenaga kerja untuk para penyandang disabilitas secara umum di kalangan masyarakat tanpa membeda-bedakan kondisinya.
Nah, dan lebih diprioritaskan lagi keberadaan para penyandang disabilitas dengan cara memperbanyak program pelatihan dan keterampilan disabilitas. Untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas yang belum terpenuhi ini demi kesejahteraan penyandang disabilitas. Banyak juga untuk memberikan aksesibilitas dan akomodasi yang layak secara merata dan bertahap kepada para penyandang disabilitas di Indonesia. Terima kasih teman-teman karena sudah menyimak presentasi kita. Atas segala kekurangan yang telah kami berikan kepada teman-teman, mohon dimaafkan. Jika ada salah kata juga dimaafkan. Sekian terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Aduh guys. Udah berapa sih? Gue udah ngomong panjang lebar, coy.